Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Sagala Teknik, channelnya orang Indonesia. Nah, kali ini Pak Dewa mau membuat video ya tentang cara gulung kipas angin ini ya, yang RPM-nya 2800 ya. Nah, ini 2 pole 16 alur ya. Nah, kebetulan kemarin ada yang minta dibuatkan yang model 16 alur RPM-nya 2800. Nah, ini hari ini Pak Dewa kebetulan dapat. Nah, sekalian aja Pak Dewa bikinin ya. Nah, ini mumpung masih ada waktu menjelang maghrib biasa ya. Jadi Pak Dewa bikinin cara gulungnya ya. Ini diperhatiin buat yang kemarin minta 16 alur RPM-nya 2800. Nah, ini buat kipas angin atau namanya air cooler ya, air cooler. Pakai 3 speed ya. Ini kita masukin buat yang running dulu ya. Runningnya 16 ya. Ini ada 16 alur. Nah, diperhatiin posisinya jangan sampai mentok di lubang baut ya. Jadi 2 langkah dari lubang baut yang aslinya. Ini 16. Nah, pakai kawatnya nih pakai 0,18 ya, 0,18. Nah, terus langkahnya 16, tebal kerennya nih 1,8 cm ya, 1,8, jadi hampir 2 cm. Ini buat yang air cooler RPM yang 2800 ya. Jadi 2 pole 2 kutub. Nah, kalau yang RPM 28 sampai 3000, nah ini pakai 2 pole. Nah, ini hati-hati kawatnya kecil, jangan sampai ketarik-tarik ya. 0,18. Nah, untuk jumlah lilitannya ini rata ya, 16 sama 18, jumlahnya 800 ya, 800 lilitan. Nah, ini buat yang kemarin bertanya nih, Pak Dewa baru dapat ya. Kalau kemarin yang 4 pole nih kebetulan dapat yang 2. Nah, terus kapasitornya ini yang punya ngasih kapasitor nggak kira-kira ya, dipakein 10 mikro. Nah, ini aslinya cuman 3 ya, 3 mikro. Nah, jadi hangus, kebakar ya bagian speednya sama startnya. Ini kapasitor seperti ini paling inian 3 mikro ya, sesuai sama bawaannya, jadi pakai 3 mikro aja. Nah, ini karena dikasih 10 mikro jadi hangus. Tujuannya supaya lebih kencang, tapi nggak bisa ya. Kalau mau lebih kencang kawatnya diganti pakai 0,25 ya, jangan kapasitornya. Nah, ini diperhatiin 16 masuk dari kiri, keluarnya di sebelah kanan. Hati-hati kawat kecil jangan sampai nyangkut ya, jangan sampai nyangkut, jangan sampai kedorong sama kuncian. Diperhatiin nih pelan-pelan ya. Ini yang 16-nya sekali lagi masuk dari kiri, keluar di kanan. Nanti buat yang lagi belajar nih awal masuk kawat, ditandain aja R1 ya, biar nanti pas nyambung kawatnya ke kabel itu nggak keder ya, nyambunginnya, koneksinya nggak keder, nyambung kabelnya. Nah, ini yang awal ditandain R1. Nah, ini kutub utaranya ya, kutub utara yang 16, sekali lagi masuk dari kiri, keluarnya di sebelah kanan.
langsung dirapiin seperti ini ya, biar nanti gampang ngikatnya. Terus biar sekalian rapih ya. Ya 1 2 3 4 5 6. Nah, sekarang yang 18 ya. Nah ini 18 nya masih di kutub yang utara. Nah terus masuk dari kiri keluar kanan juga ya, jadi ujung kawatnya itu ada di sebelah kanan. Nah ini jumlahnya sama ya, yang ini juga 800 lilitan, pakai 0,18. Nah diperhatiin kawat-kawat kecil seperti ini jangan sampai dipaksa ditarik ya. Kalau agak seret dibantu pakai bambu ya, jangan sampai ketarik-tarik, kawatnya kecil. Jadi kalau yang kawat kecil gini nyangkut ketarik bisa putus ya, hati-hati. Nah, ini kalau agak susah dipakai bambu seperti ini ya, dibantu masukinnya. Terus hati-hati kawat jangan sampai nyelip di samping. Nah saat masukin penguncian ini ya, ini hati-hati jangan sampai nyelip ke samping. Ini biar mudah masukin kawat yang sebelahnya, dirapihin dulu ya kawat-kawatnya, jangan sampai ada yang nyelip. Nah ini selalu siapin bambu ya kalau kawat seperti ini, jangan sampai dipaksa dimasukin pakai tangan ya, disiapin bambu buat bantu masukinnya. Nah ini berhubung kerennya kecil jadi megangnya agak susah ya. Ya bukannya susah, ini kerennya gelundang-gelundung mulu, bundar ya. Mau dijepit pakai catok sempit juga ya, kecil. Ini keluar di sebelah kanan ya. Nah selesai langsung dirapi-rapiin seperti ini ya, dibentuk biar nanti hasilnya bagus. Nah ini ngemalnya nggak boleh terlalu panjang ya, soalnya ada rumahnya, jadi harus ngepas. Diusahain jangan terlalu panjang malannya. Jadi dipasin kalau model yang ada mangkoknya ya, ada rumahnya. Kalau terlalu besar nanti pas dipasang nempel ke bodi. Nah itu bisa nyetrum ya kalau ada yang lecet. Nah jadi kalau yang kawat-kawat kecil gini teliti ya, harus benar-benar teliti, jangan sampai ada kawat yang ngelipet atau nyamping ya. Nah ini kutub yang utara, masuk dari kiri keluarnya di sebelah kanan ya. Nah sekarang kutub yang sebelahnya, kutub selatan. Nah ini kebalikan ya, kalau yang tadi kiri keluar kanan, yang sekarang masuk dari kanan keluarnya di sebelah kiri ya, ujung kawatnya ya atau kepalanya. Nah ekornya ada di sebelah kanan. Nah karena lubangnya kecil jadi iketannya jangan dibuka ya, jadi pengikatnya itu biarin aja biar nanti nggak berantakan.
Nah, pelan-pelan ya, saat masukin kawat pelan-pelan. Nah, siapin bambunya diasah ya, diasah biar lancip, biar licin, jangan sampai ada bulu-bulunya, nanti nyelip kawatnya ke bawah ya, soalnya kawatnya 0,18 ini kecil. Nah, pengunci nih ya, jangan sampai ada yang kedorong atau nyelip di samping. Nah, ini Pak Dewa dapatnya dinamo yang nggak dijual di pasaran, yang nyari penggantinya agak susah ya. Nah, ngerjainnya juga kecil, susah nih. Susah sehingga agak rumit sedikit aja lah. Nah, karena kecil jadi harus dijepit sebenarnya pakai ragum ya. Tapi udah tanggung, udah mendingan begini aja, nggak apa-apa. Dibantu aja pakai bambu ya, seperti ini tuh, biar masukinnya lebih gampang. Ini mau diurai juga agak susah ya, lubangnya kecil, jadi jarinya nggak masuk ke lubangnya, itu agak susah, lubangnya kecil banget. Nah, disiapin bambu seperti ini aja biar lebih membantu ya, lebih mudah. Jadi intinya kalau kawat kecil gini jangan sampai maksa ya, pelan-pelan masukinnya, jangan sampai ketarik-tarik. Nah, ini masuk dari kiri, keluar di sebelah kanan, masuk kanan, keluar di sebelah kiri ya. Ini kutub yang selatan. Nah, sekarang kita masukin yang 18-nya ya. Nah, ini 18-nya juga sama, masuk dari kiri, ujung kawatnya, kepalanya ada di sebelah kanan. Masuk dari kanan, keluar kiri ya, jangan sampai salah. Ini Pak Dewa yang salah ngomongnya ya. Masuk dari kanan, ujung kawatnya, kepalanya ada di sebelah kiri. Jadi balik lagi, kalau yang utara masuk dari kiri keluar kanan, yang selatannya masuk kanan keluar kiri, itu ya. Jadi kalau Pak Dewa salah ngucap, nah nanti patokannya itu aja, utara kanan, selatan kiri, itu ya, dibolak-balik. Nah, ini knalpotnya pada kenceng-kenceng banget ya, jadi harap dimaklumin aja ya kalau berisik sama kendaraan, harap dimaklum, soalnya bengkelnya pinggir jalan ya. Nah, ini kutub yang selatan. Jadi ada dua pole nih ya, RPM 2800 sampai 3000 kalau model gini. Jadi ada dua pole, ada dua kutub, utara sama selatan. Nah, ini kipas seperti ini mesinnya jarang ada di pasaran, jadi harus digulung ulang. Nah, ini sebenarnya kesalahan karena penggantian kapasitor ya, dari 3 mikro ke 10 mikro. Jadi hasilnya kencang terus hangus ya, kencangnya sebentar, hangusnya lama ya, harus digulung lagi. Itu buat yang di rumah punya kipas angin atau dinamo penggerak yang lain, diusahain kapasitor jangan diganti yang 3 kali lebih besar ya, nggak boleh. Nah, itu hasilnya panas. Diusahakan aja pakai ukuran-ukuran asli ya, karena yang menciptakan ini juga udah ada hitung-hitungannya ya. Nah,
kita yang gulung ulang, yang nyervis ini tinggal ngikutin aja ya, lebih enak. Nah yang susah itu yang nyiptain. Nah, ikutin aja bawaan aslinya. Kalau dari aslinya pakai 3 ya udah 3. Kalau misalnya mau naik juga jangan banyak-banyak ya, paling enggak dari 3 ke 4. Tapi sarannya jangan sampai dirubah ya, 3 ke 3 lagi. Nah ini lampunya mati terus. Nah kalau gulung yang kecil gini nggak bisa ngebut ya, harus pelan-pelan. Nih Pak Dewa nggak bisa ngebut. Ini mau Pak Dewa cepetin karena ini buat yang belajar ya, jadi apa namanya, seadanya aja. Ini nggak Pak Dewa potong ya, biar seadanya aja buat yang lagi belajar supaya cepet bisa. Nah ini kalau buat kipas seperti ini Pak Dewa suka ditanya juga pakai mikanya ukuran berapa ya. Ini kalau mika buat perspannya Pak Dewa pakai 0,15 ya. Kalau buat penguncinya pakai 0,20. Jadi nggak terlalu apa namanya keras. Nah karena lubangnya juga ngepas, jadi harus pakai yang kita ambil pakai yang tipis. Ini kita masukin dulu buat apa namanya, speed ya. Nah speednya ini ada 2 kawat, jadi satu kawatnya itu jumlahnya 400 ya, terus yang satunya juga 400. Nah ini speednya ada di apa, langkah yang 16 ya, jadi speednya misah. Sekali lagi nih speednya jumlahnya 400 ya masing-masing. Ini ada 2 kawat, jadi M sama L. Nah nanti ujung kawat yang awal masuk tandain aja M1 sama L1. Ini ada 2 kawat ya. Ini buat speed. Nah untuk yang speed 3-nya itu nanti nyatunya ngambilnya dari running sama star ya. Nah nanti buat cara nyambungnya diikutin aja di skema cara nyambung ini ya, kipas angin. Nah itu di video sebelumnya udah ada. Jadi buat yang lagi belajar, nah ditandain aja ya, yang running awal masuk itu tandain R1, terus ujungnya akhirnya jadi R2 ya. Nah ini buat speednya yang awal nih yang lagi Pak Dewa masukin, nanti ujung kawatnya tandain M1 sama L1 ya. Ini speednya ada di lubang 16 ya. Nah ini yang aslinya itu speednya nempelnya di apa namanya, di 16 sama 18 ya. Nah karena yang apa, maksudnya Pak Dewa biar lebih gampang ya yang lagi belajar, jadi Pak Dewa ambil caranya yang model speednya di 16 nih. Jadi 16 nih khusus buat speed. Nah masing-masing ada 400 lilitan ya setiap kawatnya. Ini ada 2 kawat ya. Nah ini M1 sama L1 nanti ditandain. Nah masuknya sama, masuk dari kiri, keluarnya di sebelah kanan.
Nah, sekali lagi nih kapasitornya jangan lebih dari 3 mikro ya. Jadi sesuai bawaan pakai yang 3 mikro. Atau kalau mau lebih awet lagi, ukuran-ukuran seperti ini pakai 2,5 ya. Itu apa namanya, nanti pas startnya bagus, terus dinamo nggak cepet panas, pakai 2,5 aja. Ini kalau di bawaannya pakai 3 ya, ini pakai 2,5 udah bagus, lebih awet malahan ya. Nah, ini cara masukinnya seperti ini ya, pakai bambu seperti ini tuh. Ini Pak Dewa nggak cepetin sengaja biar apa namanya, yang belajar cepet paham ya. Ini Pak Dewa ikutin aja. Jadi apa namanya, kalau dipotong-potong bingung nantinya ya yang belajar. Nah, intinya cara masukin kawat nih, ukuran kawat kecil-kecil gini, yang lubangnya ngepas. Nah, pakai bambu ya, dibantu pakai bambu lancip. Nah, bambunya dilancipin, ditipisin ujungnya ya, diamplas. Jadi kalau buat masukin kawat yang halus nggak nyangkut. Nah, ini yang 14 speed ya. Nah, sekali lagi ini 2 kawat, jumlahnya masing-masing satu kawat itu ada 400 lilitan ya, yang satunya lagi 400 juga. Nah, ini masuk dari kiri, keluarnya di kanan ya. Nah, sekarang kita masukin yang kutub selatannya ya, speed yang kutub selatan. Nah, ini yang utara 16 ya. Nah, kita masukin dulu yang apa namanya, selatannya masuk dari kanan, keluar di sebelah kiri. Yang ini juga sama ya, setiap kutub bolak-balik. Nah, ini speed kutub yang selatan 16 juga ya. Nah, terus jumlahnya juga sama, masing-masing 400. Nah, buat yang lagi belajar ya, sekali lagi hati-hati kalau pakai kawat yang ukuran 18 ya. Kalau 18 masih mending, nanti kalau ketemu yang 0,15 itu 0,12, nah itu harus lebih hati-hati lagi. Nah, selalu dibantu pakai bambu seperti ini ya, karena ini lubangnya sempit. Mungkin kalau dinamo kipas angin biasa daripada repot katanya ya, mendingan beli baru, banyak jualannya. Nah, kalau yang model seperti ini nih nggak ada jualannya ya, nggak ada di pasaran, jadi mau nggak mau digulung ulang.
Nah ini hati-hati ya, jangan sampai ada yang kedorong kawat bagian depan tuh ya. Jadi pas dorong kita pakai perasaan ya. Kalau agak berat dilihat dulu depannya, takutnya nyangkut ya. Nah kalau sudah masuk sebelah nih, pengikatnya dibuka aja biar lebih lentur ya bagian yang keduanya. Nah ini jangan sampai salah, kutub selatannya ya, bagian speed masuknya dari kanan, keluarnya di kiri. Jadi ujung kawatnya ada di sebelah kiri. Nah nanti ujung kawatnya ini ditandain M2 sama L2 ya. Kalau yang tadi awal M1 L1, yang keduanya keluarannya M2 sama L2. Nah ini kutub selatannya sudah masuk semua ya. Jadi buat yang lagi belajar diingat-ingat lagi ya. Buat speednya juga yang kutub utara masuk kiri, keluar kanan. Nah terus yang kutub selatannya masuk kanan, keluar kiri ya, seperti ini. Ini hati-hati saat masukin selipan seperti ini ya, jangan sampai kejepit, jangan sampai nyelip ke samping, soalnya kawatnya kecil, kadang-kadang nggak kelihatan. Nah ini kalau sudah selesai nih dirapi-rapiin dulu ya, dibentuk biar nanti pas masukin yang star gampang. Ini tinggal masukin yang star ya. Ya yang starnya 18 ya, ini 18 ya. Nah jadi posisinya ada di antara speed yang kutub utara ya. Ini juga sama, masuk kiri, keluar kanan. Nah jadi yang 16-nya itu utaranya yang speed itu ya, ada di tengah-tengahnya yang 18 nih ya. Ini buat speednya jumlahnya 800 lilitan ya. Kawatnya juga disamain pakai 18 semua, jadi nggak pakai yang kecil nih. Pak Dewa sengaja pakai yang gede semua ya, jadi biar sama. Nah buat kawatnya kalau mau yang beli seperti ini nih, habis kawatnya ada 3 on 3,4 on ya. Ini lumayan boros juga kawatnya, kelihatannya kecil tapi banyak isinya ya. Ini hitungannya hampir sama kayak regensi ya. Nah ini boros kawat. Nah ini yang 16 diperhatiin, 16 lagi 18 ya. Di luarnya yang 16 bagian speed kutub utara ya. Ini yang Pak Dewa masukin nih star yang kutub utara, jadi masuk kiri, keluar di kanan. Nah kalau udah mulai yang terakhir nih udah mulai sempit ya ruangannya, ruang geraknya, jadi udah mulai tambah sempit. Jadi hati-hati saat masukin kawat, jangan sampai kusut ya, jangan sampai ketarik terus putus. Nah ini 18. Nah kalau sulit diperhatiin ya videonya saat Pak Dewa masukin pakai bambu ya, diperhatiin bambunya. Nah jadi masukinnya pakai bambu seperti ini ya, bambunya dilancipin di hamplas, jadi nggak nyangkut ke kawat. Kalau kawat ukuran besar masih nggak dihamplas juga nggak apa-apa ya. Kalau yang ukuran kecil gini selicin mungkin ya, biar masukin kawatnya juga gampang. Resiko putusnya sedikit ya, sama resiko kusutnya. Kalau kawatnya kena bambu yang licin, cepet masuknya juga ya. Nah seperti ini, jadi masukinnya gampang. Ini ruangannya udah mulai tambah sempit ya, udah kehalang sama
running sama speed ya. Jadi harus bener-bener hati-hati, jangan sampai putus ya. Kalau misalnya pas lagi ini wah udah putus nih, nggak usah gulung baru lagi ya, tinggal disambung aja nggak apa-apa. Kalau seandainya lagi gulung terus putus. Nah terus kalau kawat seperti ini yang kecil, kalau misalnya mau nyambung nggak usah dikerik ya, cukup dibakar terus dikerok pakai kuku aja udah bersih ya. Bakar pakai korek api aja. Ini kutub utaranya masuk dari kiri, keluar di kanan ya, perhatiin nih, masuk kiri keluar kanan ya, jangan sampai salah. Nah jadi hati-hati ya kalau mau masukin kawat, jangan sampai kebalik. Ini selalu Pak Dewa ingetin biar nanti pada nggak salah ya. Nah ini yang 18 lagi ya, ini star juga. Nah jumlahnya sama. Nah sekarang nih masuk dari kanan, nanti kepala kawatnya ya keluarnya ada di sebelah kiri ya, jangan sampai kebalik. Nah ini kalau agak ada yang nyangkut, hati-hati. Nah depannya dikasih kawat seperti ini ya. Nah jadi nggak berudul, nanti nggak kusut. Nah ini karena ruangnya udah tambah sempit ya, jadi harus hati-hati. Nah ini karena kerennya kecil, jadi Pak Dewa bikin videonya juga nggak bisa cepet ya, sempit, ngumpet kawatnya ya. Ini harus sampai nunduk-nunduk ya. Nah ini buat yang running yang 18. Jadi runningnya di 18 ya. Kalau yang aslinya speednya itu ada di running 14 sama 16. Nah ini Pak Dewa sengaja dibikin di 14 semua ya, jadi supaya yang belajar cepet paham dulu model seperti ini. Nah ini yang model yang paling mudahnya dulu ya. Nah nanti kalau sudah paham semua, baru nanti Pak Dewa bikin yang model speednya di 14 sama 16 ya, biar sekarang yang gampang dulu deh. Nah, ini seperti ini lebih mudah, jadi speednya misah sendiri, startnya misah sendiri. Ini hati-hati pasang kuncian ya, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, pakai yang sedang aja. Kalau yang terlalu tebal nanti nggak berasa ada kawat nyangkut, didorong putus ya. Jadi pakai yang sedang aja, 0,20 nya aja ya, sudah cukup. Nah, ini buat star ya, star yang 16 nya nih nanti di 18 semua ya. Sekali lagi nih Pak Dewa ingetin nih, yang dimasukin buat kumparan star. Nah nanti selesai ini buat ngiket-ngiket sama nyambung-nyambung kabel, nggak Pak Dewa videoin ya. Nanti kalau nali mah gampang ya, nanti diikutin aja video yang sudah juga, atau yang mau caranya sendiri nggak apa-apa, yang penting rapih ya. Karena setelah ini Pak Dewa mau gulung inian ya, blower AC, kipas AC yang 4 speed. Nah nanti setelah ini Pak Dewa mau bikin video juga buat AC yang 4 speed. Nah kalau mau belajar juga nanti tungguin aja ya video yang cara gulung AC yang 4 speed. Nah setelah ini Pak Dewa mau langsung gulung AC yang 4 speed. Jadi mumpung masih sebelum puasa, Pak Dewa sengaja bikinin videonya ya.
Nah ini apa namanya, kipas yang model seperti ini RPM nya 2800 ya. Nah ini modelnya yang 3 speed. Nah nanti buat apa namanya, warna kabelnya diikutin aja dari yang bekasnya ya. Nah, karena beda kipas beda warna biasanya. Nah ini diikutin aja warna-warna dari yang aslinya. Mati lagi lampunya. Nah ini ya, buat yang startnya sudah masuk semua, tinggal nanti kita ikat terus kita coba ya. Nah, ini berhubung Pak Dewa mau apa namanya, langsung gulung AC yang 4 speed ya, sama buat hoist itu buat apa namanya, derek ya. Nanti Pak Dewa upload juga videonya. Nah sekarang Pak Dewa mau gulung yang AC dulu tapi ya. Nah ini buat ngiketnya ikutin aja video yang sebelumnya. Nah sekali lagi buat kawatnya ditandain ya. Buat running dulu nih ya. Buat running yang awal masuk itu ujung kawatnya ditandain R1. Running yang kedua itu tandain R2. Terus buat speednya yang pertama masuk ya, M1 sama L1. Nah ujung kawatnya M2 sama L2. Nah, terus startnya ya S1 sama S2. Nah jadi biar nggak keder ya nyambungnya. Jadi kalau ini Pak Dewa nggak tandain karena apa namanya, udah pada tahu ya nyambungnya, jadi nggak Pak Dewa tandain biar videonya juga nggak terlalu panjang ya. Nah jadi singkatnya gini, nanti nyambungnya R1 digabung sama M2, M1 sama L2. Nah, terus L1 nya digabung sama S2 ya, itu buat speed. Nah R2 nya buat netral sama kapasitor ya. Terus yang S2 nya buat kapasitor. Nah seperti itu ya, S1 nya ya. Nah ini sudah diikat sama cucunya Abah Obar ya, Mang Anas cucunya Abah Obar. Ikatannya bagus ya, rapih, kenceng, ketat. Nah ini biar lebih awet. Nah ini kabel speednya ya, tinggal disesuaikan saja warnanya sama yang asli. Nah ini sudah bagus, tinggal nanti kita apa namanya, setel ya. Nah ini rumah apa namanya, kawatnya nih yang plastik. Nah dipasin masuknya ya. Kalau misalnya masih mentok didorong aja ya. Jadi sebelum dipernis dipas-pasin dulu, baru kalau sudah selesai dipernis. Nah ini berhubung Pak Dewa mau nyoba dulu, jadi Pak Dewa pasangin dulu, nanti setelah selesai dibuka lagi baru dipernis ya. Ini soalnya waktunya lagi buru-buru, mumpung apa namanya, masih udah deket-deket puasa nih ya, tinggal berapa hari lagi. Jadi lagi ngejar kerjaan buat apa namanya, yang besar-besar nih, minta diburu-buruin sebelum puasa. Jadi Pak Dewa cepetin semua ya. Nah ini sudah pas, asnya udah nggak nyenggol ya. Terus diperhatiin juga ya, as nggak boleh sampai mentok ke kumparan. Nah jangan sampai mentok ke kumparannya ya. Kalau misalnya masih mentok, dipijit lagi pakai jempol ya, dikeluarin lagi. Diusahain minimal 2 mili dari as rotor ya, dari rotornya, bukan dari asnya, dari rotornya. Nah itu biar nanti jaga-jaga aman pas posisi mesin hidup, nggak bergesek ya. Nah, ini dipastiin as sudah loncer ya. Nah ini udah bagus, nanti tinggal kita setel.
Nah, ini sudah tinggal nyoba ya. Nah, ini sudah bagus, sudah lancar, tinggal kita coba di bawah aja ya, karena mejanya pada sempit lagi pada kerja. Nah, ini biar kelihatan Pak Dewa pasangin solasi kertas aja ya, biar nanti kelihatan muternya. Nah, terus ini kabelnya model di belakang, muternya ke sebelah kanan ya, searah jarum jam. Nah, ini kapasitornya pakai 2,5 ya, 2,5 mikro atau sampai 3 mikro ya. Ini aslinya 3 mikro, ini pakai 2,5 aja sementara buat nyoba ya, karena di rumah ada yang aslinya. Ini sudah bagus, sudah lancar lagi ya. Nah, ini muternya ke sebelah kanan ya, jangan ke sebelah kiri sini, jadi ke kanan searah jarum jam ya. Kalau kita dari depan sini searah jarum jam. Nah, seperti ini. Oke ya, sekian dulu tutorialnya dari Pak Dewa, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru bergabung di like, di subscribe, di share ya, loncengnya dinyalain biar nanti kalau Pak Dewa bikin video baru ada notifikasi, ada pemberitahuan. Nah, nanti buat yang mau tahu AC 4 speed setelah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.